Assalamualaikum sahabat semuanya. Kembali lagi kita di lahan cabai. Kita melihat eh, seberapa banyak buah dan tinggi pohonnya. Dan ini dia. Di sini saya bukan promosi bibit, bukan, jelas ya. Tapi saya mau ngasih tahu teman-teman jenis apa yang sering ditanam khususnya di daerah Sembalun. Kami di sini semuanya rata-rata menanam jenis Santa 32. Yang nanam jenis lain itu sedikit, kayak Pesada, Imola, itu hanya 1% orang nanam. Kalau untuk Santa itu sendiri di sini petaninya bisa dibilang 99% orang nanam jenis bibit Santa. Santa itu dia panjang dan pohonnya juga tinggi, buahnya itu panjang dan lebat. Buahnya itu tidak kaleng-kaleng. Untuk lanjaran yang saya gunakan di sini tetap menggunakan lanjaran tomat. Dan coba kita perhatikan buahnya itu di atas banyak ya. Kita lihat yang di bawah. Ini. Di tengahnya tidak kosong. Di tengah tidak kosong. Ini bukan patek atau bukan bekas lalat buah. Ini ulahnya ulat bor atau ulat gerayak. Bukan patek ya. Dan bukan bekas lalat buah. Ini bukan bekas lalat buah. Nah, contohnya seperti ini. Dilubangin, terus dimakan dalamnya, lalu buahnya menguning seperti ini. Dan sekarang saya bukan mereview obat ataupun pupuk, tapi kita jalan-jalan. Karena begini teman-teman, kenapa kami di sini memilih varietas Santa bukan yang lain? Karena untuk di daerah kami ini sudah terbukti dikirim ke luar pulau NTB, dikirim ke Jawa sampai Jakarta, bahkan sampai ke Batam. Kalau jenis lain itu dia tidak tahan. Kalau ini sudah teruji, asalkan jangan bekas lalat buah aja itu. Kalau buahnya yang bagus, normal, bisa sampai ke pasar induk Kramat Jati. Karena kalau kita pasarkan di sini, pasar di sini tak akan mampu. Saking banyaknya kami menanam cabai. Karena mayoritas di desa kami ini rata-rata petani. Selain petani ada juga di bidang pariwisata. Karena desa kami ini wisatanya sungguh luar biasa dan namanya sudah mendunia.
karena desa kami ini dikelilingi bukit. Ini kalau malam minggu, gunung yang di sebelah ini full di atas, orang camping. Dan di sana juga kalau malam minggu pasti rame. Dan itu Sapana dan Daun namanya, yang di sana yang paling ujung, rame juga. Apalagi yang Rinjani, Gunung Merapi, tapi sudah tidak aktif lagi. Nih, buahnya sangat rapat, sangat banyak. Di sini saya bukan memilih bedengan mana yang banyak buahnya, bukan. Bedengannya ini semuanya rata-rata cabenya super. Layu Fusarium ini memang tidak ada obatnya kalau sudah kena. Teman-teman jangan percaya kalau cabai kita sudah kena Fusarium, terus kita disuruh pakai obat ini itu, jangan percaya. Memang kalau sudah layu kayak ini memang sudah tidak bisa diobati, karena yang terserang itu pangkal batang yang paling bawah itu, akarnya sudah busuk. Sama ya, jelas. Pindah lagi, sama. Bahkan semakin tengah buahnya terlihat semakin banyak. Dan kita pindah lagi, rata ya. Nah ini dia bekas ulat, dilubangin terus ditinggalin. Nih, memang kurang ajar ya. Sama ya. Nih, kita pindah lagi. Fusarium juga, tapi tidak banyak. Nah, kelihatan kan? Jumpa lagi Fusarium, penyakit paling mengerikan. Fusarium gimana? Jelas ya. Ini kita tidak memilih bedengan mana yang menurut Mimin buahnya banyak, itu yang divideokan. Bukan begitu teman-teman. Karena di sini
hampir di setiap bedengannya itu buahnya sama rata. Nah, ini sudah azan maghrib. Udah lumayan gelap. Cabai semuanya. Oh, kita lihat dulu bendera kita yang tercinta, merah putih. Nah, video yang sebelumnya itu saya upload itu tempat cabai saya itu yang kena fusarium. Tempatnya di bawah bambu itu. Kelihatan kan dari sini, di bawah bambunya. Itu penyebabnya yang saya tanam kotoran ini, kohe ayam. Saya fermentasi sendiri, itu belum matang saya pakai. Makanya cabenya baru berumur 50 hari sudah terlihat layu. Ini perkiraan saya untuk habis panen sampai buah terakhir itu kira-kira nyampe di bulan 12 nanti. Bulan 12 baru finish. Tumpang sari bawang merah. Itu bawang putih yang kuning daunnya, kayak alang-alang. Jumpa lagi dengan yang Raja Mati, Fusarium. Kita lihat pohonnya ada sekitar 2 jengkal kayaknya. 2 jengkal. Ini. Kecil-kecil tapi buahnya banyak. Enggak ada 2 jengkal. Tapi buahnya ini ada 1 kilo kayaknya. Coba kita lihat. Nih. 1 kilo kayaknya. Kelihatan kan?
Yang kecil ini aja kira-kira 1 kilo. Ini juga kecil, ada 1 kilo lebih kayaknya. Ini juga, apalagi ini nggak nyampe setengah kilo, kecil. Nah, kalau ini penyebabnya itu habis terendam dia pas musim hujan itu, karena tempatnya ini datar, tidak ada jalur pembuangan air. Jadi ini sempat terendam. Makanya setelah berbuah kayak gini baru dia nampak mati yang kena fusarium itu. Ini calonnya juga. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu, kalau sudah kayak gini itu memang tidak bisa diobati. Biar kita jungkir balik itu tidak akan bisa ini. Kita pakai kapur dolomit, anpus, apa juga kalsium. Kalau memang sudah seperti ini itu sia-sia. Lebih baik kita biarkan saja. Kita tidak bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati selain berusaha. Tapi kalau kita berusaha yang sudah kayak ini sia-sia juga. Lebih baik kita tonton. Nanti buahnya yang merah-merah ini asalkan bisa dipetik itu kita panen aja. Asalkan jangan yang merah keriput kayak gini. Irigasinya di sini atasan irigasi sama tempat kita menanam. Jadi kalau musim hujan airnya di sini meluap ke sana. Yang air dari ujung sana ke sini itu tidak ada pembuangannya ke ini karena irigasinya atasan ini, atasan irigasi. Nah, dan ini untuk tanaman semuanya di sini cabai. Ini punya orang. Coba kita lihat seperti apa buah santa. Ini ada umurnya sekitar 80 hari kayaknya ini. Kayaknya ini ada umur yang 80 hari. Spesialis kutu demolis. Ini yang saya gunakan untuk membasmi ulat bor. Tapi udah 3 kali saya gunakan ini. Masih aja ada yang terserang. Itu kami di sini sangat menghargai jasa-jasa pahlawan kita yang telah memperjuangkan hak kemerdekaan itu.
merah putih. Biarpun kami di sawah, kami tetap memasang bendera. Ini bekas 17-an yang kemarin. Desa kami sangat indah. Sekarang di sini pariwisatanya baru normal. Kemarin itu kan tahun 2018 sempat kami diguncang sama gempa yang berkekuatan 7,0. Baru pulih lagi disusul COVID-19. Itu Rinjaninya sangat cantik. Sudah ya. Besok kita lanjut. Tunggu video selanjutnya.